Jadi satu, kita harus tahu dulu ya risiko ya seorang ibu memiliki bayi dengan cacat itu lumayan besar, itu sekitar 3% prevalensinya. 3% itu berarti 1 di antara 33 ibu hamil memiliki risiko bayi ada cacat bawaan. Penyebab dari cacat bawaan itu sendiri ya 50-60% itu nggak ketahuan penyebabnya apa. 20% itu karena penyebabnya kelainan kromosom, ya 20% lainnya penyebabnya karena kelainan di tingkat gen, artinya di bawah lebih kecil daripada kromosom, dan sisanya karena faktor lingkungan dalam artian seperti virus, ya, terus karena limbah ataupun radiasi. Kapan kelainan tersebut bisa dideteksi? Itu macam-macam. Ya, dari trimester 1 kita bisa deteksi kelainannya, ada yang baru bisa dideteksi di trimester 2, ada yang baru bisa dideteksi di trimester 3, bahkan ada yang baru tidak bisa terdeteksi pada saat kehamilan dan baru bisa terdeteksi setelah lahir. Contoh, ya di trimester 1 ya kita bisa deteksi secara cukup akurat ya, yaitu kelainan namanya anencefali. Anencefali itu batok kepalanya tidak terbentuk. Batok kepala tidak terbentuk tuh umumnya kita bisa deteksi di 12-13 minggu. Ya. Terus ada kelainan yang sebagian besar kelainan sudah bisa terdeteksi di trimester 2. Tapi ada kelainan-kelainan yang cukup agak jarang ya, yang baru terdeteksi di trimester 3. Contohnya infeksi. Kalau infeksi kena belakangan, otomatis kelainannya bisa muncul belakangan. Terus kelainan lain seperti achondroplasia. Achondroplasia itu dwarfism ya, tangan kakinya itu kecil, itu seringkali baru bisa terdeteksi di 28 minggu. Jadi secara umum ya semua cacat struktur ya kita bisa deteksi pada saat kehamilan umumnya ya. Nah, tapi ada kelainan-kelainan yang kita nggak bisa deteksi atau deteksi rate-nya rendah ya, karena kelainan itu sangat kecil sekali. Ya, yang kelainan yang kita nggak bisa deteksi, ya jadi hampir secara umum 90% ya, tingkat keakuratan USG fetal-maternal itu 90%. Artinya apa? Ada 10% yang kita nggak bisa detect. Nah, yang kita nggak bisa detect tuh salah satunya misalnya hisprung. Hisprung itu bayi itu tidak bisa buang air besar. Setelah lahir bayi itu normal. Ya, tapi ditunggu 1x24 jam, 2x24 jam kok bayinya nggak buang air besar. Nah, kita curiga hisprung. Tapi apa hisprung? Hisprung itu kelainannya ada di usus besar. Normalnya usus besar itu dia ada saraf. Nah, saraf ini yang bikin gerakan peristaltik nih. Gerakan peristaltik yang bisa bikin nya keluar. Ya, pada hisprung, ya migrasi saraf itu terganggu. Dia nggak sampai ujung sini, mungkin cuma sampai sini, mungkin cuma sampai sini. Jadi gerakan peristaltik itu cuma berhenti di sini. Nah, di sini nya nggak ada yang dorong. Ya. Ya, karena di dalam kandungan bayi itu tidak buang air besar, otomatis kita nggak bisa deteksi. Ya, walaupun ada kasus yang sangat jarang ya, yang kelainan cukup parah di sini ya, nah itu kita bisa lihat juga dari USG fetal-maternal di awal. Contoh lain ya terkait dengan Down syndrome. Nah, ini penting juga nih. Ya, Down syndrome itu nggak 100% bisa terdeteksi dengan USG fetal-maternal. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena nggak semua Down syndrome itu sama. Ya, 50% Down syndrome ada kelainan jantung, 30% Down syndrome ada kelainan pada usus. Yang ada kelainan-kelainan inilah yang kita bisa detect. Ya. Tapi ada Down syndrome, ya ketika lahir mukanya itu normal. Ya, mukanya itu normal. Nah, belakangan baru ketahuan dia Down syndrome. Bahkan ada yang baru ketahuan setelah umur 20 dia Down syndrome. Ya, ini karena kelainan Down syndrome bisa ada yang namanya mozaik. Jadi tubuhnya itu nggak 100% ada kelainan Down syndrome di seluruh tubuhnya, mungkin cuma 50%, mungkin cuma 40%, tapi itu masuk Down syndrome. Mungkin bisa cek di Google lah, Down syndrome yang mukanya normal. Ya. Jadi ketika seorang ibu tahu bayinya ada kelainan, ya baiknya langsung dikonsulkan ke fetal-maternal untuk mengetahui kedepannya seperti apa, ya dalam artian misalnya seperti Down syndrome, ya ada persiapan-persiapan yang mesti diberitahu ke
ibu atau calon orang tua dalam mempersiapkan anaknya dengan Down syndrome. Ya, tentu saja nanti akan berkolaborasi dengan dokter anak ya untuk terapi bicara. Ya, salah satunya terapi bicara, ada terapi-terapi khusus ya, rehab medik untuk meningkatkanlah kemampuannya dia. Terus yang lain, misalnya ada dengan kelainan jantung. Nah, kelainan jantung itu macam-macam. Ada kelainan jantung yang perlu penanganan segera, sehingga memerlukan persalinan di tempat yang ada dokter spesialis anak konsultan jantung ya, dengan fasilitas NICU yang lengkap. Terus contoh yang lain, nah misalnya bayinya itu ada kelainan hernia diafragmatika, ya itu perlu tindakan khusus ya ketika lahir. Ya itu perlu di rumah sakit yang bisa menangani hernia diafragmatika. Yang contoh yang lain yang cukup ekstrim, misalnya kembar siam. Ya, kembar siam tentu saja harus ke rumah sakit tipe A yang bisa menangani kembar siam. Jadi penanganannya tergantung jenis cacatnya, kelainan pada janin. Karena angka kejadian ya, cacat bawaan pada janin cukup besar, yaitu sekitar 3%, ya, makanya perlu dilakukan screening, ya, deteksi. Kapan kita melakukan screening? Ya, sebaiknya minimal 2 kali, yaitu di trimester 1 di 11 sampai 13 minggu 6 hari, dan di trimester 2. Walaupun secara guideline kebanyakan di 18 sampai 24 minggu, tapi kebanyakan saya pribadi lebih senang kita deteksi di 20 sampai 24 minggu ya untuk mendeteksi kelainan pada janin.